Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada segenap jajaran panitia penyelenggara Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah Al-Fagir bisa datang ke tempat ini wasilah dari Abah Purnama, bisa sampainya di majlis ini. Mudah-mudahan panitia dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal udhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh kemuliaan, di mana malam ini bisa dikatakan Lailatul Ghafilin, malamnya orang-orang lalai, orang yang banyaknya duduk tidak ada manfaat, banyak orang yang kemana-mana tidak ada tujuan. Tapi alhamdulillah Allah kumpulkan kita yang pertama ada di dalam rumah Allah yang disucikan. Kita berada di dalam majlis yang dimana di dalamnya disebutkan nama Allah dan disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keuntungan, mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kemanusia yang Allah berikan kecuali ada manusia yang mengatakan perkumpulan ini perkumpulan adanya suatu kebetulan. Perkumpulan ini perkumpulan yang disengaja
Tapi ketahuilah ayuhal hadirun, tidaklah kita berkumpul di dalam majlis mulia, kita tidak akan pernah berkumpul di dalam majlis yang insya Allah yang hadir di dalamnya semua dosanya diampuni oleh Allah, kecuali Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Allah telah catat nama kita, fulan akan datang ke dalam majlis ini, fulanah akan datang ke satu majlis solawat ini. Semua yang kita hadir di dalam malam ini semua adalah keinginan dan izin, dan ini pun takdir dari Allah. Jadi di dalam hidup nggak ada yang namanya kebetulan. Ya Allah kebetulan banget kita ketemu. Enggak. Bukan kebetulan, tapi takdir yang Allah telah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dari mulai kita di alam ruh, dari mulai kita juga ada di alam rahim, sampai ke alam dunia, sampai ke alam barzah, sampai ke kalau kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, dan juga sampai neraka atau surga, semua telah tertulis di hadapan Allah. Mudah-mudahan di akhir hidup kita tinggal dua alam berarti, alam barzah sama alam padang mahsyar nantinya. Tinggal dua alam lagi nih, alam ruh sudah, rahim sudah, dunia saat ini tinggal alam barzah dan tinggal padang mahsyar. Apa yang Allah berikan kemanfaatan? Yang namanya manusia harus mencontoh perilaku manusia lain. Yang namanya manusia antara satu dengan yang lain ada yang dia idolakan. Saya nggak nasehatin orang-orang tua, abah, bapak, saya nggak perlu nasehatin, ibu, bu haji, nggak usah dinasehatin. Yang kita pengen saling introspeksi diri. Rifki tidak ada kewenangan untuk memberikan nasihat, kecuali Rifki berkeluar dari lisan ini untuk introspeksi diri Rifki yang pertama. Yang kedua, umum kita sama-sama pengen masuk ke dalam surganya Allah. Mohon maaf, ini tukang sonnya ada nggak? Mana orangnya? Mana? AA operator. AA, lu nggak dengar suara gue, A? Suara udah serak, masih aja lo kecilin, A. Tolong digedein ya, A. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya idola masing-masing tergantung dengan apa yang kita inginkan. Lebih parah Ustaz. Mic-nya kalau buat azan enak betul, karena mulutnya dekat. Tapi kalau ini ceramah pakai mulut dekat takut nyetrum, akhirnya berkah meninggoy iya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau idola seseorang itu betul, maka selamat hidupnya. Tapi kalau idolanya nggak betul, pasti akan hancur hidupnya. Bu, ibu punya idola. Siapa idola ibu? Ini baru ketemu sekali idola Habib. Bu, yang harus ibu idolakan itu Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang istri yang salehah. Kalau soleha doang sebentar, soleha panjang. Yang harus diikutin adalah Siti Khadijatul Kubra, anak daripada Nabi Siti Fatimah. Istri dari Nabi adalah Siti Khadijah. Ada juga Siti Aisyah Ridha, itu yang ibu contohin. Siti Aisyah orang yang sabar, Siti Khadijah orang yang mau berkorban. Beda sama istri bapak. Rifki ngomong kita iya aja lah Pak lah. Mohon maaf, bapak nggak usah cerita. Saya ngelihat muka bapak banyak tagihan Pak. Mohon maaf, kita hidup banyak beban di dunia. Orang yang namanya menikah,
Rifki belum datang ke acara maulidnya. Belum selesai untuk kita bicara tentang maulid. Yang pertama Rifki mau bawa kita ke acara di dalam kehidupan kita. Orang sebelum menikah hidupnya enak. 100.000 bisa 1 minggu. Kalau begitu nikah 100.000 berasa pengen kiamat. Betul nggak? Karena ada satu yang merasa terbebani. Bukan terbebani Bapak, ini adalah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada setiap istri yang mencintai kita karena Allah. Tapi istri Bapak kan nggak begitu Pak. Mohon maaf, yang namanya wanita ada uang adek sayang, nggak ada uang adek. Tuh lihat dia hafalan dia. Mohon maaf, beribu maaf. Bu, tahu nggak sih inti cinta karena Allah? Ngerti nggak? Orang yang dikatakan cinta karena Allah, yang pertama nih dengerin Siti Khadijatul Kubra punya cerita. Siti Khadijatul Kubra adalah seorang istri yang saleha. Pernah satu waktu 3 bulan Siti Khadijah nggak pernah bangkit dari tempat tidurnya kecuali beliau sakit. Tiba-tiba dipanggil anaknya, ya Fatimah, dekat, wahai putriku, ada apa wahai ibu? Hias wajahku, dandani. Kenapa wahai ibu engkau sakit? Cepat. Saat didandani, selesai didandani, ketok pintu depan mulai terdengar, Assalamualaikum ya ahlul bait. Saat mendengar suara itu, Siti Khadijah langsung bangun dari tempat tidur, lari sampai ke pintunya, membuka pintu, waalaikumsalam. Ternyata yang lagi disambut adalah Nabi Muhammad SAW. Suami, Rasul, Nabi disambut. Nabi manusia, Siti Khadijah manusia. Tapi Nabi bukan manusia biasa. Siti Khadijah bukan wanita biasa. Dengan rasa sakit yang ditutupi dengan dandannya, berjumpa dengan Rasul, mencium tangannya. Selesai itu digandeng Pak. Digandeng, diajak duduk. Ya Rasulullah, mau minum teh atau apa? Apa kata dia Rasulullah? Ya Khadijah, aku tidak lama-lama wahai putriku. Wahai istriku, aku nggak lama-lama. Wahai Rasulullah, sebentar aja cicipin teh buatanku, katanya. Baik, Nabi nggak pernah, yang namanya Nabi nggak pernah ngehalangin keinginan atau keikhlasan seorang istri. Siti Khadijah jalan ke dapur nggak manggil anak, Fatimah bikinin teh buat abah, enggak. Tapi Khadijah datang ke dapur, bikin teh sendiri, disuguhkan di hadapan Nabi, ditemani Nabi duduk dalam keadaan meminum teh tersebut. Setelah itu Rasulullah pamit, ya Khadijah, aku pamit keluar dari rumah. Siti Khadijah keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, ini yang dikatakan istri yang soleha. Sakit nggak pernah nunjukin. Beda sama elu. Salon pas sedeblak. Cium dikit caplang. Deketan dikit bal pirik. Tutup. Kalau kita sakit di depan suami, tutup. Senang, bahagia. Itu yang akan ngangkat derajat seorang suami, Bu. Bukan amin jalanin. Amin baik lu mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, siapa hidup kita sebenarnya yang mau dapat pegangan siapa? Kita yang harus cari pegangan hidup kita. Makanya acara maulid demi maulid, tahun ke tahun, semua dihadirkan para ulama, para salihin. Mereka mengajarkan untuk kita sering beribadah, menanamkan rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaatnya? Agar kita dikenal sama Nabi, agar kita mencintai Nabi, agar kita mengidolakan Nabi, agar kita selamat dunia maupun akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sesungguhnya ada pada diri Nabi peringai, akhlak, tauladan yang paling baik, yang paling benar, yang gak pernah susahin orang, yang selalu nyenengin orang, yang selalu nolongin orang, yang selalu nangis untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nangis Pak, laki
Nangis dibilang cengeng. Padahal nangis itu enggak harus cengeng. Kadang manusia bikin dosa enggak lupa, males taubat. Tapi kalau bikin kebaikan diingat sampai mati diingat. Tapi bikin dosa enggak pernah kita mau ingat. Bu maaf ini hari karena banyaknya perempuan, saya nasihatin buat kaum ibu. Boleh bu. Mau terima mau kagak bodoh amat aing mah. Bu. Mau masuk surga enggak bu? Kuncinya cuma satu. Apa? Taat sama suami, surga jaminannya. Bukan insya Allah, usaha. Kalau mau masuk surga, mau taat sama suami, insya Allah deh. Bu, surga di bawah telapak kaki siapa bu? Sombong amat lu. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi ingat kunci surga seorang istri ada sama suami bu. Ibu nggak bakal, ibu nggak punya suami, ibu nggak punya. Mudah-mudahan pulang dari sini ketemu jodohnya. Udah tua banget, nenek-nenek. Kalau muda sih belum aja. Bu, yang nggak punya suami, suaminya yang udah meninggal dunia, suami insya Allah kalau istri itu taat sama suami, suami lagi beberes sorga buat menyambut istrinya. Pak, Rifki juga mesti ngelurusin, bapak jangan salah kaprah. Bapak nikahin istri bukan jadi babu. Mohon maaf Pak, bapak jangan salah. Istri itu ar-rijalu qawwamuna 'alan, seorang laki-laki tugasnya ngejaga seorang wanita. Istri-istri baik lu. Wanita. Nah kesian yang belum pada kawin. Udah pernah masih istri. Tadi katanya janda. Pak, Bapak, Rifki tegesin satu kali. Masak itu bukan kewajiban seorang istri Pak. Rifki ngomong alal hak aja, boleh tanya kiai, boleh tanya ulama. Nyuci bukan kewajiban istri. Nyetrika bukan kewajiban istri. Ngepel bukan kewajiban istri. Kewajiban istri, Nabi SAW mengatakan kewajiban seorang istri itu hanya dua di dalam hidup. Yang pertama wajib taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Itu tugasnya seorang istri, bukan babu. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Kalau ibu disuruh nyuci, nyuci. Ibu disuruh ngepel, ngepel. Itu bukan kewajiban, tapi buah ketaat. Bapak tenang dulu lah. Bapak jangan khawatir, yang ceramah laki bapak. Saya nggak mungkin ngejatuhin harkat martabat laki-laki dong. Bu, ibu, akhlak siapa lagi yang harus ditiru? Siti Aisyah. Bapak banyak yang kerjanya dari pagi sampai malam banyak. Jangan dicurigain. Ini suami pulang telat dikit dicuriga dari mana? Perasaan biasa pulang jam 5, sekarang kenapa jam 6? Maafin Neng, jalanan macet. Mohon maaf Bu, Siti Aisyah. Nih, Siti Aisyah pernah ditinggal Nabi 3 bulan. Peperangan Nabi SAW. Akhlaknya seorang istri luar biasa. Saat setelah peperangan Nabi pulang. Begitu Nabi pulang tanya sama Siti Aisyah, Assalamualaikum ya ahlul bait. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ya Aisyah, adakah makanan yang bisa kita makan pagi hari ini? Apa jawaban seorang istri yang soleha? Ya Rasulullah, minta maaf, minta ridha.
Dapur udah nggak keluarin asap, udah selama 2 bulan ya Rasulullah. Mohon minta ridha, minta maaf. Apa jawaban seorang suami? Wahai Aisyah, kalau begitu hari ini aku berpuasa. Siti Aisyah datangin lagi, ya Rasulullah mohon maaf. Aisyah puasa juga boleh, silahkan. Dua-duanya puasa. Nggak nuntut urusan dunia. Ibu baru nggak dikasih uang belanja aja ngoceh sebulan. Suami lagi tidur main dipantat-pantatin aja. Suami ngopi pulang kerja kagak pernah diseduhin. Pak, lu betah punya suami istri begitu, Pak? Ada di sini istri yang begitu, ada? Tuker tambah aja, Pak. Neng. Bukan Nini. Tadi kan lu udah. Sekarang Neng. I love you. Neng mau dapat jodoh yang soleh enggak? Taat sama orang tua. Neng mau dapat istri soleha enggak? Mau. Taat sama orang tua? Mau. Oh Neng mau dapat suami kaya? Taat sama orang tua. Neng mau hidup berkah? Taat sama orang tua. Nggak ada yang namanya seorang gadis karena bertentangan sama seorang namanya orang tua terus dia masuk surga, nggak ada. Ini di akhir zaman mohon maaf, kadang Rifki suka ditanya sama jamaah, Habib gimana ibu bapak ngasih saya seorang jodoh laki-laki yang mereka pada kenal sedangkan saya nggak kenal. Sedangkan saya punya laki-laki yang saya kenal dan yang saya idamkan. Saya cinta Bib sama dia, gombal. Pokoknya ada bilang laki-laki datang, aing kebogok anjen. Bohong. Kalau ada laki-laki yang datang bilang I love you, ngasih bunga, ngasih apa, ada bohong udah. Kalau ada yang perempuan ngomong begitu ke Rifki cuman jawab, apakah boleh, kata si perempuan ini, apakah boleh saya melanggar apa yang diajarkan, apa yang harus ditentang, apa yang diizinkan oleh orang tua? Haram, dosa besar. Gak ada ulama yang bakal ngajarin anak buat bertentangan dengan orang tua, gak ada. Taatin, dengerin. Kenapa? Karena yang namanya anak adalah kewajiban orang tua. Memilih sesuatu yang baik atau buruk tergantung bagaimana orang tua. Kalau kita tahu yang baik, bawa dong ke rumah. Kadang sekarang anak muda sekarang, Kiai mohon maaf Kiai, kadang anak muda sekarang datang, Bib doain Bib, saya udah ta'aruf Bib. Alhamdulillah, kalau ta'aruf kan waktunya nggak jauh-jauh lagi ya. Tinggal dikit lagi nih nikah. Alhamdulillah. Udah berapa lama ta'arufnya? 7 tahun. Ini ta'aruf apa cicilan mobil? Kalau mau ta'aruf Neng, kalau ada laki-laki yang datang minta, bilang kalau AA mau datang ke rumah orang tua saya, yakinin orang tua saya apa kata orang tua saya nurut. Itu namanya istri solehah. Jangan apa-apa bertentangan sama orang tua. Nabi Muhammad SAW gak pernah ngedidik kita untuk tidak berakhlak sama orang tua. Yuk kita mulai nih ke acara maulidnya. Ke intinya kita mulai. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Kita manusia bukan? Manusia bukan? Kata siapa? Ya iyalah Bib, kita manusia, orang kelihatan. Kita ngaca, ya bentuknya manusia. Iya betul. Tapi kalau ditanya kita ini hamba Allah apa bukan? Hah? Bu, yang di atas nih, yang di atas. Kita ini hamba Allah apa bukan? Ibu? Bapak? Kata siapa? Yang namanya hamba Allah menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan. Itu hamba. Kalau kita mah dibalik. Yang diperintah kita langgar, yang nggak bolehin malah kita jalanin.
Jangan pernah gosip. Jangan pernah duduk yang gak manfaat. Lu main catur. Anak muda gunain masa muda buat ibadah. Lu main judi online. Mohon maaf, kalau kita dibilang Rifki termasuk yang namanya seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu hamba. Siapa sih hamba yang dimaksud oleh Allah? Di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa hamba tersebut? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dibilang hamba benar. Kalau kita belum tentu. Sholat kadang iya, ngaji kalau bulan Ramadan doang. Ramadan itu juga minggu pertama. Ini masjid ya, masjid tarawih penuh, full, sampai atas, nggak bisa dilebarin, dinaikin. Kadang kalau ada datang bulan Ramadan, mohon maaf, panitia musola sama masjid paling repot. Kenapa? Donatur keluar tuh. Buat apa? Pelebaran masjid, pelebaran musola. Inilah itu. Pernah datang ke Rifki tanya, buat apa? Musola sama masjid kayaknya perlu dilebarin. Kenapa? Jamaah kalau datang terawih udah nggak muat, Bib, nggak cukup. Oh, maksudnya biar apa? Biar gede, Bib, biar muat. Oh, kalau Rifki mah nggak usah digedein. Kenapa? Ntar juga lebar sendiri. Betul nggak? Minggu pertama bulan Ramadan penuh. Bapak lepas peci, kipas-kipas. AC nggak ada rasanya. Ini kayak ini malam dah. Anget nggak? Kipas-kipas. Begitu ibu-ibu ambil mau kena pelintir-pelintir. Ya Allah nggak kuat, panas. Minggu pertama. Minggu kedua sendal masih berceceran. Kadang-kadang ketukar sendal. Kadang pulang sendal, betul tak? Itu minggu ke yang di dalam masih berkipas, panas. Minggu ketiga, mulai ada kemajuan. Softnya maju. Yang di dalam udah pada mulai pakai jaket. Kenapa? Dingin. AC-nya nyala semua. Minggu keempat, Ramadan, tambah kemajuan. Isinya cuma panitia zakat. Mohon maaf, siapa yang kita idolakan? Kalau kita mau mengidolakan Nabi, jangan tanggung-tanggung. Ambil sunnah-sunnahnya, jalanin apa yang dijalanin. Yang pertama paling gampang, Rifki kasih amalan Rasulullah sunnah paling gampang. Pahalanya gede, timbangannya berat di yaumil kiamah. Mau apa enggak? Lu manusia namanya. Giliran yang enggak ada modal, nggak capek, nggak pakai tenaga, masuk surganya cepet, pahalanya gede. Hayo. Emang kelihatan ya kita ini manusia yang nggak pernah mau keluarin modal. Pengennya nikmat aja tanpa modal tapi hasil gede. Betul nggak? Ada. Jangan dipikir nggak ada. Ada. Yang pertama kata Nabi, kalau kalian ingin mendapatkan pahala yang besar, satu, yang pertama senyum. Gue suruh senyum, lu ngapa mesam. Senyum. Pak, senyum. Lu menyengir. Senyum itu pahalanya gede, Pak. Bapak mau dilihat orang galak, kalau Bapak senyum orang santun. Assalamualaikum, Pak. Tuh. Bapak muka serem, galak, terus jalan petantang teng-teng senyum ogah, orang negor males. Bu, ibu senyum boleh. Ini malam dipraktekin. Lebih sering senyum sama suami. Ini malam mau tidur. Assalamualaikum beb. Good night. Senyum. Bangun tidur pagi. Bawain kopi. Assalamualaikum A. Kopinya udah mateng nih A. Senyum. Makan siang AA, alhamdulillah tuh di meja udah penuh. AA,
Neng masak buat Aa dong. Senyum. Insya Allah sore ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum. Senyum makanya ya. Insya Nabi adalah manusia yang pantas untuk diidolakan. Nabi karena akhlak, Nabi akan menjadi seseorang yang bisa menanamkan benih-benih cinta karena akhlak. Karena adab dan akhlak Nabi luar biasa. Tapi ingat, bukan Nabi menjadi mulia karena akhlak dan adabnya, tapi akhlak dan adab menjadi mulia karena tertempel baginda Nabiuna Muhammad. Yang pertama, nabinya akhlak. Kita sering dengar ada orang pengemis Yahudi buta, nggak punya gigi, tiap hari di Madinah minta-minta. Dapat beberapa hari Nabi SAW biasanya ngasih makan, dan tiap kasih makan dia ngoceh aja. Hei anak muda, jangan deket-deket sama Muhammad. Muhammad mah jahat. Muhammad yang bikin saya jadi terlantar. Saya ditendang sama keluarga saya. Saya tidak difikirkan oleh orang tua saya. Jangan dekat-dekat Muhammad. Engkau nanti bisa ketularan. Dia pembohong, dia penyihir. Banyak kata-katanya. Tapi Nabi tiap hari nyuapin. Disuapin sama Nabi tiap hari, dan itu bertahun-tahun. Tiba-tiba 3 hari ini orang Yahudi miskin, yang namanya dia seorang pengemis, nggak dikasih makan lagi. Udah 3 hari nggak datang. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar tanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak sunnah Nabi yang aku lewatkan? Apa yang biasa Nabi lakukan, aku belum pernah melakukan. Wahai Abah, ya Abu ya, wahai ayahku, di pasar Madinah itu ada orang Yahudi pengemis. Nah Nabi tiap hari bawain makanan tuh buat dia. Dia bergegas Sayyidina Abu Bakar, ambil rotinya, ambil manisannya, ambil buah-buahannya, lari ketemu pengemis. Di depan pengemis tersebut langsung sambil disuapin. Begitu sambil disuapin, wahai anak muda, kemana engkau? Aku 3 hari nggak makan gara-gara engkau tidak menyuapiku. Buta, nggak lihat siapa yang nyuapin. Begitu disuapin lagi, hei anak muda, kenapa engkau telah bertemu dengan Muhammad sehingga engkau tidak membuat aku tidak diperbolehkan menyuapi aku lagi, tidak boleh memberikan aku makan lagi? Kaget Sayyidina Abu Bakar. Memang yang dahulu bagaimana? Sayyidina Abu Bakar nanya, betul, pasti engkau Muhammad katanya. Karena anak muda itu setiap memberikan aku makan tidak terucap satu kata pun. Kecuali engkau pasti Muhammad. Engkau pendusta, engkau penyihir. Habis Sayyidina Abu Bakar. Ambil roti, dinyonyol mulutnya. Tahu dinyonyol Pak? Dikual Pak, dimasukin. Dilepeh sama itu orang Yahudi. Bilang apa? Saya tidak pernah memakan makanan yang keras kecuali masuk ke mulut saya telah diberikan sesuatu kelembutan. Ternyata Nabi kalau mau nyuapin, Nabi kunyah dulu. Nabi dimakan dulu sama Nabi sampai lembut, baru dikeluarin sama Nabi, baru dimakan. Setelah dimakan langsung ditelan. Ini Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai pengemis buta, wahai orang Yahudi, ketahuilah bahwasanya yang kemarin dahulu 3 hari yang lalu yang memberikan dirimu makan, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Nangis ini orang Yahudi. Kemana dia? Dia telah meninggal dunia. Orang Yahudi nggak pernah kena cacat dari Nabi, nggak pernah disakitin hatinya, walaupun orang Yahudi ini nyakitin hati Nabi. Ini luar biasa akhlaknya Nabi. Kenapa? Orang Yahudi buta tersebut menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman karena akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW. Nggak cuma sampai di situ, akhlaknya Nabi ada lagi. Ada nenek-nenek tua di sini, ada nenek-nenek. Ada. Bu, Nek, maafin, ini masjid di lingkungan rumah enggak nih? Dekat ya? Tapi ini nenek-nenek Yahudi zaman Nabi kelewatan. Saya nggak kebayang kalau sama orang kampung sini ini ketemu nenek-nenek begini, saya nggak tahu bakal dijadiin apaan. Ini nenek-nenek Yahudi
tiap pagi nyapu depan rumahnya. Nih buat mak-mak nih. Bu, sering nyapu teras? Sering. Kerudungannya dipakai, auratnya ditutup. Ini make telanjang-telanjang aja. Bib nggak telanjang pakai daster, iya daster tangan segini, pakai yang segini, rambut kemana-mana. Bib, bagaimana caranya? Kan nggak ada orang, maafin. Udara itu makhluk Allah, debu itu makhluk Allah. Ibu lagi nyapu teras rumah, debu kelihatan, itu akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Kalau ibu telah membuka aurat, dan dia akan menjadi saksi dan memberatkan ibu kelak nanti di yaumil kiamah. Pakai kerudungan ibu, pakai, walaupun sekelibetan aja pakai. Biar apa? Biar tidak tertampak, karena aurat wanita itu banyak. Yang bukan aurat cuma telapak tangan dan ya bu ya. Kalau ditampol boleh nggak? Ada nenek-nenek Yahudi tiap hari nyapu depan rumahnya. Sebelum subuh dia udah prepare. Dia udah siap. Umurnya 80 tahun lebih. Saat beliau nyapu ngelihat Nabi dari jauh. Diludahi Nabi. Kena muka Nabi. Ambil sorban. Nabi ulap. Nabi doain semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Gue gak kebayang sama orang kampung sini. Bapak lagi mau jalan sholat, bapak diludahin sama nenek-nenek. Lu apain, A? Lu apain? Ya Allah Bib, kalau dia ngeludahin saya jorokin tuh nenek-nenek. Kalau dia ludahin, wah saya bikin abon tuh orang. Tapi Nabi enggak. Sama Nabi ambil, diusap. Nabi senyum sehari, 2 hari, 3 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kerjaan tuh nenek begitu udah kerjaannya. Nyapu ngeludahin, nyapu ngeludahin. Pokoknya ngedeketin tuh. Cara ngedeketin Nabi gimana caranya biar ludahnya sampai. Tapi tiap hari Nabi gak pernah bosan. Lewatnya situ lagi, situ lagi. Gak pernah mau lewat jalan lain. Padahal jalan lain banyak. Sahabat bilang, ya Rasulullah udah dong. Jangan lewat situ lagi. Kami gak bisa tahan amarah. Kalau engkau bisa. Kalau engkau diludahi kami yang emosi. Jangan lewat situ lagi. Cari jalan lain. Apa jawaban Nabi? Jika aku melintas jalan lain, aku khawatir aku dapat menggagalkan hajat seorang nenek tersebut. Tuh lihat Nabi tuh. Woi, denger, dengek. Nabi nggak mau lewat jalan lain. Kenapa? Nggak mau ngeganggu hajat ini nenek. Karena hajat dan pekerjaan yang ngeludahin Nabi, Nabi kabulin. Nggak mau bikin nenek ini kecewa. Begitu nungguin udah lama, Nabi nggak lewat. Terus dari belakang, nggak kena, nggak ada. Kalau kita kan begitu ngeledek ya. Ingat ya anak-anak kita, ada nenek-nenek galak banget. Kan gitu-gitu ya. Durhaka lu. Ini Nabi nggak begitu. Nabi nggak begitu. Nabi tetap lewat. Bahkan jalannya Nabi sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, ya udah kalau Nabi jalan nggak mau muter, tapi jalannya jauhan dong. Jangan makin ngedeket. Jauhin. Apalagi kata Nabi, aku khawatir jika dia melangkahkan kaki dengan niat dia ingin meludahiku, lalu dia terjatuh, maka akan menjadi dosa besar untukku, katanya. Wah, nggak ada, Pak, nggak ada orang akhlak begini, nggak ada. Diludahin kok demen, bukannya ngejauh malah ngedekat, cuman biar kagak kenapa-napa, biar ini nenek nggak jatuh. Sampai satu waktu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini nenek absen. Libur, ngeludahin Nabi libur. Nabi bingung, tanya, wahai sahabatku, tahu nenek-nenek yang biasa nyapu depan rumah? Lihat ya, Nabi SAW nggak pernah ngebongkar aib seseorang. Nih dengar Nabi nih. Bisa nggak kalau Nabi tanya, wahai sahabatku, lihat gak nenek-nenek yang biasa ngeludahin saya? Bisa gak Nabi ngomong gitu? Bisa Nabi ngomong begitu. Tapi apa Nabi bilang?
Wahai sahabatku, lihat gak nenek-nenek yang biasa tiap hari nyapu depan rumahnya tiap pagi. Ditutup aibnya sama Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini manusia udah terpilih, mulia, dimuliakin sama yang maha mulia. Begini jadinya nih. Ya Rasulullah, saya tetangganya, saya dengar beliau sakit. Allahu Akbar. Nabi bangkit dari tempat duduknya, lari langsung ke pasar, beli buah, beli makanan, beli madu, datang lagi. Begitu ngelihat rumahnya, rumahnya kotor. Nabi ambil sapu, sapunya disapuin di rumah sampai bersih. Selesai disapuin, Nabi duduk. Ini nenek lagi tiduran di depannya. Tiduran lagi dilihatin sama Nabi. Sambil didoain sama Rasulullah. Begitu ini nenek bangun ngelihat, "Hei Muhammad, ngapain kemari? Lu mau balas dendam sama saya? Engkau ingin membunuh saya? Atau engkau ingin meludahiku?" Sabar wahai ibuku. Nih Nabi. Sabar wahai ibuku. Aku datang ke tempat ini bukan untuk menyakitimu, melainkan aku mendengar engkau dalam keadaan sakit. Maka dari itu aku membawakan makanan untukmu wahai ibu. Maka makanlah, sehatkanlah badanmu agar engkau esok dapat meludahi wajahku kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi luar biasa, istimewa. Kalau kita mau ikutin Nabi, jangan yang enaknya doang. Malam Jumat nih, malam Jumat, ngapa urusannya? Malam Jumat, lu manakipan, baca sholawatan, itu malam Jumat. Urusan malam Jumat apa? Sampai orang belum kawin, gas, aing mau pulang buru-buru Ngapa emang? Malam Jumat, ngapain lu? Bu, yang di atas, Bu, cintain Nabi ya, jangan emosian ya, jangan galak-galak ya. Yang namanya suami itu kan punya hati, Bu, betul nggak? Nabi Muhammad bisa kok Pak, kenapa kita enggak? Ambil contoh yang baiknya. Mohon maaf, ini masjid ya. Ini masjid sholat satu hari satu malam di daerah kita ini sholat subuhnya berapa rakaat? Hah? Yakin? 4 kali. Di sini 2. Masih 2. DKM ada? Mana? Ustadz, Rifki mau nanya. Jawabnya jujur ya. Ini masjid gede kan ya? Ada lantai atas, ada lantai bawah, ada lantai atas. Rifki mau tanya Ustadz, mohon maaf. Acara ini malam sama sholat subuh banyakan mana? Lah salah nanyanya di mana? Pak Lurah, mohon maaf. Iseng-iseng bikin sekali-kali Pak Lurah dijadiin manajemen kelurahan. Kenapa? Sholat subuh keliling. Ada nggak? Udah ada belum di sini? Bikin sholat subuh keliling. Maksudnya dari pemerintah daerah bikin kelurahan ke kelurahan, ya silaturahmi. Atau enggak, kan masing-masing kelurahan punya masjid banyak. Masjid ada berapa? Satu kelurahan kira-kira ada berapa? Hah? 10 ada? Masjid, musola juga. Ya udah tuh kalau dibikin seminggu sekali, setahun kan habis. Betul nggak? Bikin tuh tiap RW, tiap RT, ibu-ibunya patungan. Bikin nasi uduk, bikin lontong sayur. Kenapa? Habis sholat subuh makan gratis. Pak, maaf, kalau sekarang orang ibadah pengen dapatnya tuh kontan. Jujur-jujuran aja lu sama gua. Bener nggak? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu buka duit. Orang sekarang maunya begitu. Ikhtiarnya males. Apa-apa pengennya Allah. Ya Allah pengen kaya. Ya Allah pengen banyak duit. Ya Allah pengen ini. Ya. Maaf. Yang bikin kita pengen banyak rezeki apa? Karena kita iri sama kekayaan orang lain. Karena kita iri sama rezeki orang lain. Makanya kalau hidup kita begini enak. Enak jujur. Jadi orang kaya nggak enak Saya tanya sama teman saya artis Allah itu punya rumah ngebangun 12 miliar Rumah ngebangun 12 miliar, lu nggak kebayang isinya bagaimana. Saya tanya, lu pernah sampai ke lantai 3? Dari mulai ini rumah kebangun Bib, sampai gini hari belum pernah saya Bib. Kenapa? Capek Bib, jauh.
Luas rumahnya 600 meter kali 3 lantai. Berapa tuh panjangnya? Gede nggak? Terus saya bilang, gue izin sholat asar dong. Sholat asar. Begitu sholat asar, saya masuk kamar. Kasurnya bagus banget bu. Satu kamar itu bagus luar biasa. Saya kisar, ini pasti di atas 100 juta nih. Saya tanya, bro, ini sekamar berapa lu beli nih? Emang dasar Habibnya kepo? Ini berapa? Bib, lu mau? Kalau mau gue pesenin. Enggak, gue nanya, ini berapa? Ini kalau nggak salah adek gue beli 280 juta, Bib. Hah? Tempat tidur pak, saya tanya tempat tidur berapa harganya? 180 juta. Kasur. Woi, kasur. Lu tahu kasur kan? 180 juta. Ini kasur 180 juta, iya. Lu duduk dah Bib, enak dah. Saya dudukin. Lah iya enak banget kayak dipeluk. Coba lu rebahin Bib. Rebahin. Ya Allah enak banget. Itu tulang bu pak ngikutin. Kasur itu ngikutin lekukan tulang. Bangun lu gak bakal sakit Bib. Lu harus punya di kasur. Enggak dah. Saya gak kebayang orang kita nih. Sini nih orang sini nih. Tidur di kasur 180 juta. Sebulan kagak bangun. Saking enak banget dah. Jadi orang kaya juga gak enak. Jangan pernah ngukur rezeki orang. Dilihat orang kaya hidupnya enak. Wow rumahnya bagus. KPR. Oh mobilnya mewah. AC-nya tis. Kredit. Wah perusahaannya maju. Dana talangan. Emang enak jadi orang kaya. Kita mah alhamdulillah sehari masih tidur 8 jam 7 jam. Alhamdulillah. Orang kaya tidur kagak yang enak. 4 jam bangun 2 jam bangun. Kenapa? Puyeng besok bayar utang bagaimana caranya? Kita mah alhamdulillah. Ibu bapak alhamdulillah. Jangan pernah irian aja sama orang-orang yang ada di luar sono. Kalau ada orang yang kaya raya. Ya Allah mudah-mudahan rezeki itu orang berkah. Doainnya begitu. Jangan pengen kita emang enak nggak depan satpam, belakang satpam, CCTV di mana-mana. Tidur nggak tenang. Kita mah alhamdulillah. Kalau sholat Jumat mohon maaf nih Pak. Kalau sholat Jumat kita nyender di tiang begini dikit pules. Betul nggak? Nyender tiang. Rapi udah. Orang kaya bisa begitu susah. Jaim. Ibu tidur di karpet bolong. Pules bu. Ileran lagi. Jangan pernah ama rezeki orang jangan pernah kita ngebandingin. Jangan pernah iri. Tapi ama ibadah orang boleh kita iri. Kok dia bisa tahajud 10 rakaat? Kok dia bisa sholat hajat terus-terusan? Kok bisa dia sholat taubat setiap kali bikin dosa? Kok saya enggak? Itu caranya. Jangan rezeki orang yang diukur. Masalah rezeki orang mereka ikhtiar, mereka kerja, mereka tawakal dapat ya alhamdulillah. Kita mah alhamdulillah maafin. Sono kalau kedatangan rampok puyeng. Kita jam 3 malam pintu lupa kekunci, pintu terbuka. Alhamdulillah rampok segen masuk rumah kita. Jujur. Rifki mohon maaf. Rifki pindah ke Kuningan tuh 2017. Rifki pernah rumah Rifki kebobolan pernah. Rumah Rifki kemalingan pernah. Saya bilang ini maling gak ada otak nih maling. Lu masuk ke rumahnya orang. Begitu masuk, lu cuma nyisain piring kotor. Ternyata ke rumah saya nggak tahu apanya mau diambil. Mohon maaf, hordeng aja ken sarung. Gorden, ken sarung. Yang ada cuman ada nasi, ikan peda, sambal, sama kecap. Dia makan sambal, kecap, ikan peda, dia makan. Gak tahu itu maling lapar. Pintu udah dicongkel begitu ngeliat TV kulkas berangkas hidup nggak ada, karpet nggak punya. Saya bilang ini maling naas, saya bilang. Kenapa? Salah masuk rumah. Tenang, marah, enggak, ketawa saya. Ya Allah, ini maling salah target. Dipikir rumahnya bagus, nah rumah ngontrak. Dipikir rumahnya bagus, di dalamnya ada apa-apa, nggak ada. Coba alhamdulillah, jangan pernah takut
masalah rezeki jangan pernah khawatir. Allah akan berikan rezeki kita sesuai kapasitas yang kita butuhkan. Bu, suami berangkat kerja, ibu sholat duha dong. 4, 6, 8, 10, 12. Minta sama Allah tuh rezeki. Ya, habis sholat duha baca surat Waqiah. Ya, Bib udah baca Waqiah 40 kali balik, belum rezeki Allah turunin. Baca lagi surat Ibrahim. Bib udah 7 kali balik, belum dapat juga rezeki. Baca surat Al-Muluk. Bib udah sering surat Al-Muluk itu 11 kali Bib selalu kita baca. Baca surat Tanah. Lah ikhtiar kan? Tawakalnya udah belum? Minta sama Allah udah belum? Ikhtiarnya apa? Lah jual tanahnya. Betul. Ada jalan nggak? Ada cara nggak? Pilih mana? Jual tanah mengamalkan rezeki orang. Jual tanah rezeki kita kok. Betul apa enggak? Itu cara efektif. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini kita acara sampai jam berapa, Abah? Abah lu tadi mah bilang ceramah jam 9. Abah bilang gitu. Habib ntar ceramah jam 9 ya. Saya datang setengah 10 sini masih gombrang-gombreng. Sampai jam berapa nih, Bah? Ya udah sampai jam 1 ya. Deal terakhir nih. Sampai jam 1 ya. Kuat. Sanggup. Demi Allah aing mantep. Kebayang lu suruh ceramah sampai jam 1 lidah copot lu, Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW ada kebaikan. Rifki singkat, padat, rapi, selesai. Yang pertama, Nabi Muhammad di dalam kandungan sudah ngajarin kita berakhlak. Tadi Rifki bilang tuh buat orang anak-anak muda, buat kita sebagai anak, buat daripada orang tua kita, Nabi di dalam kandungan udah ngajarin akhlak dan beradab sama orang tua. Kenapa? Di dalam kandungan ibunda nggak pernah ngerasain pinggangnya sakit. Ibunda Siti Aminah nggak pernah ngerasain sakitnya. Tapi Nabi udah ngejaga akhlak dan beradab kepada ibunya. Masih di dalam kandungan udah berakhlak. Yang pertama. Yang kedua, Nabi terlahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Bahwasanya ini contoh buat kita agar kita tahu Nabi terlahir seorang hamba dan dia sujud kepada Allah. Ibadah adalah satu kewajiban. Itu teguran buat kita. Contoh dan teguran buat kita. Yang ketiga, Nabi saat umur 4 tahun, Nabi dicurahkan, ditambahkan dengan wah nikmatnya luar biasa, dibelah dadanya dengan cairan iman, dengan ditambahkan keimanannya, dijaga oleh Allah. Biar kita tahu dari semenjak dini 4 tahun wajib kita tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Saat Nabi umur 6 tahun ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan oleh ibunya. 6 tahun Nabi SAW ditinggalin sama ibunya. Saat Nabi umur 6 tahun ditinggalin ibunya, Nabi sedih bahwa saja biar tahu kalau Nabi adalah seorang manusia, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saat ditinggal ibunya, sedih Nabi. Kenapa? Walaupun Nabi tahu Allah punya kewajibannya untuk memberikan nyawa dan menyabut nyawa seseorang, itu adalah keinginan Allah dan itu adalah hak prerogatifnya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah punya mau, nggak bisa kita gagain. Yang namanya ajal, kalau udah waktu dia datang, di depanin nggak bisa, dimundurin nggak bisa. Kalau udah ketentuannya. Mohon maaf nih, dari tadi kita 20 menit sekali malaikat tuh nengokin kita tuh. Jang, ya Allah, Ujang udah boleh diambil belum nih? Jangan dulu, tunggu dulu biar dia mau terusin ibadah. Lihat lagi, Asep, Siti, belum masih panjang umur katanya Allah. Terusin biar dia ibadah. Per 20 menit sekali malaikat maut mandangin muka kita. Maafin, kalau kita sadar, mana sempat maksiat sama Allah. Sadar gak kita? Kalau kita tahu tuh 20 menit sekali malaikat maut datang, la ilaha illallah Pak, kabur kita Pak. Luas tuh betul Bapak. Deg-degan loh. Malaikat maut nengok, maafin Nabi Muhammad saat sakratul maut. Malaikat Israel udah dengan tampannya dirubah oleh Allah
disuruh sama Allah dengan yang rapi, akhlak, ketemu kekasihku kata Allah. Dengan yang rapi, dengan yang tampan datang. Ya Israel, saya ingin melihat bentuk aslimu. Bingung gak? Allah nyuruh dengan pakaian yang rapi, dengan yang sempurna. Tapi Allah, Nabi mengatakan, aku ingin melihat wujud aslimu. Tariklah ruhku, cabutlah ruhku sebagaimana wujud aslimu. Nunduk malaikat Israel. Saat dimana sakratul maut Nabi, ditarik rohnya, ngaduh Nabi, ya Allah, beginikah rasa sakit sakratul maut? Bu, Pak, Nabi nggak punya dosa. Nabi nggak Allah titipin dosa, enggak. Nabi nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi begitu sakratul maut, nangis Nabi, sedih Nabi, gak kuat rasa sakitnya. Ya Rasulullah, kata malaikat Israel, sakitkah ya Rasulullah? Betapa sakitnya ya Allah, engkau ciptakan sakratul maut. Ya Rasulullah, aku telah mencabut ruhmu ini seperti aku mencabut daripada rambut yang ada di dalam tepung. Ya Allah, jika ini rasa sakit sakratul maut untuk umatku sampainya di akhir zaman, maka ya Allah, timpakan rasa sakit sakratul maut umatku kepada Muhammad saat ini. Karena Muhammad adalah pemimpinnya, karena Muhammad adalah Rasulnya. Jangan kau biarkan umat Muhammad menerima setiap sakitnya daripada rasanya sakratul maut. Bu, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad udah taruh tameng buat diri kita. Pak, kita dijaga sama Nabi dari 14 abad yang lalu. Kita yang bikin dosa, Nabi yang istighfar. Kita yang bikin dosa, Nabi yang angkat tangan. Allahumma gfir umat Muhammad. Ini doanya Nabi. Mohon maaf, makin kemari, makin hari, makin zaman terus berputar. Satu sama lainnya saling tuding, saling fitnah, saling buka aib Allah. Mohon maaf, apa yang nanti kita hadapkan saat kita ketemu nanti di hadapan Allah? Kita lihat orang-orang tua kita, orang-orang alim yang ada di depan kita, buyut-buyut kita, kakek-kakek kita. Mereka dengan bangga dengan ibadahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan zakatnya, dengan amalan-amalan saleh. Saat dia kembali kepada Allah, datang ke padang mahsyar, dipanggil oleh Allah, Nabi anterin. Mereka bawa pikulan-pikulan amal baik, pahala yang besar. Lalu Nabi yang membuka, Nabi memperkenalkan, ya Allah, ini adalah umatku. Bangga Nabi. Syuf ayuhal hadirun, gimana kita? Tapi kita selalu bangga dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita bangga dengan pikulan-pikulan dosa yang kelak nanti di padang mahsyar akan dibuka di hadapan Allah. Saat kita dipanggil ya fulan ibn fulan, dengan bangga amalan-amalan yang gak baik, dosa yang begitu besar kita buka. Dibuka oleh Nabi netes air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, ini dosa umatku, ampuni dia ya Allah. Kita yang dinanti oleh Nabi, kita yang dirindukan oleh Rasul, bukan siapapun tapi kita. Nabi tidak memandang siapapun, sampai Nabi mengatakan, tidak ada seseorang umatku yang akan masuk ke surga kecuali menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini hanya keinginan Nabi. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa umatku sebelum mereka kau terima taubatnya. Setahun sebelum aku cabut ya Muhammad dia bertaubat, maka akan aku ampuni dosanya. Apa jawaban Nabi? Ya Rasul, ya Allah, lama ya Rasul, lama. 1 tahun lama. Hari ini taubat, besok dia bermaksiat. 1 bulan sebelum dia mati, sebelum aku cabut nyawanya, dia bertaubat, akan aku terima taubatnya. Jangan ya Allah, masih terlalu lama. 1 minggu ya Muhammad, lama ya Rabb. 1 hari sebelum kematian dia bertaubat, pasti akan aku terima. Jangan ya Allah, jangan. Masih terlalu lama ya Rabb. Ya Muhammad, jika di dalam hati umatmu terpernah
terucap dengan hati yang penuh ikhlas, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhulil jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nabi berkorban buat kita, enggakah malu kita? Nabi sampai berdarah-darah wajahnya, ditendang oleh orang-orang di Taif, tapi tersungkur wajahnya Nabi ke tanah dengan penuh debu wajah Rasulullah. Menjaga keislaman sampainya di tempat kita ini. Apa yang kita harapkan saat kelak nanti ajal datang, kalau bukan amaliyah kebaikan? Ibu bapak, saat ibu bapak dalam keadaan sakratul maut, ujian terbesar dalam hidup adalah fitnah saat datangnya sakratul maut. Tidak ada yang dapat membantu, tidak dapat ada yang setiap seseorang yang dapat talkinin kita itu belum tentu kita akan bisa mengikutinya kecuali amaliyah di dalam hidup ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tatkala Nabi dalam keadaan sakratul maut, Nabi Muhammad SAW memberikan satu wasiat. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Aqimus salah, aqimus salah, aqimus salah. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Siti Fatimah mendekat. Siti Fatimah menangis. Ya Fatimah, kenapa engkau menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau ayahku. Engkau sebentar lagi akan meninggalkan kami. Engkau akan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Tempatmu yang terbaik di sisi Allah. Dekatkan telingamu wahai putriku. Setelah wafatnya aku, engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin tambah menangis Siti Fatimah. Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira. Tapi engkau adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Namamu berdampingan dengan nama Allah. Di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang sujud kepada Allah. Apabila dosa umatku yang banyak, aku meminta kepada Allah agar dosanya diringankan, pahalanya dibesarkan, agar mereka bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Ya Rasulullah, penimbangan telah selesai. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di sirat, di jembatan antara neraka dan surga. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam api neraka. Sirat telah kami lintasi. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku. Jika satu belum masuk ke dalam surga ya Allah, maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah agar Muhammad dapat mencarinya di dalam neraka. Ridha Nabi Muhammad turun ke dalam neraka, mencari kita yang bermaksiat di dunia ini. Nabi terjunkan kakinya ke dalam api neraka, membawa kita dan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang sesat, surga yang penuh. Banyak para pencintamu, orang-orang saleh. Di mana kami dapat berjumpamu ya Rasulullah? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Nabi tidak cinta dengan kita sampai di dunia, tapi sampai di yaumil qiyamah Nabi menaruh cinta untuk setiap umat. Ayyuhal ghadirun, Nabi melitipkan cinta kepada umatnya. Bagi siapa mereka yang menginginkan cinta Nabi, jalankan apa yang diajarkan oleh Rasul. Dekatkan diri kita kepada Rasul. Ibadah yang diajarkan jalani. Maka ini adalah salah satu cara ibadah yang akan membuat Nabi bahagia dan bersenang. Yuk di malam ini sama-sama, kita semua di tempat ini semua penuh dengan dosa. Tidak ada manusia yang luput dengan dosa. Mari kita menengadahkan tangan. Kita berharap kepada Allah agar malam ini taubat kita diterima oleh Allah.
dengan menyebut nama Allah, dengan memuliakan nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah. Mudah-mudahan Allah mengenal, Allah melihat kita, Allah mengampuni dosa kita, dan Allah memandang dengan penuh kasih sayang. Walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Lama tangan ini tidak lagi pernah menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Lama mata ini tidak lagi pernah mengeluarkan air mata karena rasa takut dan taubat kami kepadamu ya Allah. Izinkan Kau keluarkan air mata kami di malam ini, akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa ya Rabb. Sungguh ya Allah, apabila Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup merasakan siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh ya Rabb, kami tidak sanggup menerima siksa api neraka. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan Kau kabulkan ya Rabb? Izinkan kami mengangkat dua belah tangan ini, berdoa untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, jaga kedua orang tua kami ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami, dan izinkan kami memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kami, untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau timpa dosa karena perbuatan kami di dunia ini. Ya Allah, maafkan dari segala bentuk kelalaian orang tua kami. Bukan dengan sengaja orang tua kami lalai untuk beribadah kepadamu, melainkan mereka sangat memperhatikan kami dari mulai bayi sampai kami bisa berjalan. Sibuk dengan mengurusi, memberikan kami agar kami menjadi anak yang saleh-salehah, yang cerdas. Jangan karena kelalaian itu ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Begitupun dosa kami terhadap orang tua kami, ampuni ya Allah. Kepada ayahanda kami,
Kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami, memberikan nafkah untuk kami yang halal, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami perjuangkan untuk kami. Jika harus memilih ibunda kami yang harus mati atau kami yang harus lahir dalam keadaan mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ya Allah, tidak pernah kami menghargai pengorbanan ibunda kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina, bahkan menganggap budak ibu kami. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang saleh salehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami putra-putri yang saleh-saleh, yang dapat menjaga kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Ya Allah, hidup kami adalah cita-cita. Cita-cita kami akhirat adalah membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan bidadari yang Kau ciptakan dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang Kau ciptakan dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Rasulullah. Jangan Kau haramkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk mencium tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, dimanapun kami berada, apabila kami dalam keadaan kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami di tempat ini, dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami di tempat ini belum diberikan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh salehah. Yang kami telah menikah belum diberikan keturunan, berikanlah kami keturunan yang saleh salehah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia malam ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu. Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'alam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Dengarkan keinginan kami, dengarkan doa kami, kabulkan hajat kami ya Rabb.
terkhusus untuk negeri kami. Jadikan negeri kami negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikanlah kepada kami para pemimpin pejabat yang takwa, yang saleh, yang taat ibadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jaga hati rakyat Indonesia. Ya Allah, berikan keberkahan kepada rakyat Indonesia. Limpahkan rezeki yang berkah kepada rakyat Indonesia. Ya Allah, kami rakyat Indonesia adalah umatmu, umat kekasihmu Sayyidina Muhammad. Jaga negeri kami ya Rabb. Jauhkan perpecahan dari negeri ini ya Allah. Rukunkan kami antara satu dengan yang lain. Timbulkanlah rasa cinta dan hati yang rahmah kepada rakyat lainnya ya Rabb. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Ya Allah, terkhusus untuk Bapak Presiden, ya Allah, berikan kekuatan kepada Presiden kami. Berikan ketabahan, kesabaran untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat kami. Al-Fatihah bil qabul wa tamamul usul wa ila hadratur rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berdoa dan menutup dengan membaca ya Rahman Rahimin sebanyak 3 kali, maka insyaallah doa dan hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. وليس نرجو سواك فاضرق إلهي دراك قبل الفناء والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول
وهب لنا كل سول ربي استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir minta terkhusus untuk kesepuhan tokoh masyarakat, para kiai yang bisa untuk menutup dengan doanya kepada beliau. Falyatafaddal.